Terakhir hadirin Allah muliakan, kalau kita lihat polanya yang dijelaskan oleh para ulama di poin tadi, ta'awudz billah, takwa, menjaga hak Allah, lalu sabar, lalu tawakal, lalu jangan fokus ke dia, lalu fokus ke tauhid, lalu fokus berpikir bahwa ini ditakdirkan oleh Allah dan pasti Allah kasih yang terbaik, lalu sedekah, infak, taubat, sedekah, infak, lalu bahkan berbuat baik. Polanya apa sih kalau kita lihat jamaah ketika dihasati? Kalau pakai bahasa antum sekarang ya, atau bahasa polanya itu secara umum adalah defense, bukan offense, tapi defense, gitu. Bertahan. Nah, sampai kalau bisa jangan balas, walaupun balas boleh, tapi ada pembahasan lain. Tapi yang terbaik itu tadi, bertawud, minta perlindungan, bangun benteng. Bangun benteng artinya defense kan, bukan offense, defense. Tahasun billah, bangun benteng dengan pertolongan Allah. Lalu bertakwa, jaga hak Allah. Lalu sabar, tawakal, hati difokuskan. Itu semua defense. Bertahan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki manusia untuk hidup yang bahagia adalah kemampuan bertahan. Bertahan itu banyak pihak itu seringkali lebih penting daripada menyerang. Lebih penting daripada menyerang. Bertahan. Bertahan terus kuat. Makanya ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Isti'adzah, minta perlindungan. Bangun benteng. Takwa itu apa? Kan membangun tabir antara kita dengan murka Allah. Jadi sekali lagi ini penting. Nah, sebagian pihak atau banyak pihak ketika dihasati polanya apa? Counter attack. Gitu loh, nyerang. Padahal filosofi utamanya adalah defense. Allah Ta'ala alam. Bukan berarti misalnya membalas itu nggak boleh, enggak. Nggak harus demikian. Tapi ada pembicaraan khusus dan itu kembali dilihat ke maslahat mudarat. Artinya kalau ada mau balas itu bukan karena marah. Karena kalau dia marah, dia sakit hati, dia kalah hadirin. Gak enak hidup dengan amarah. Gak enak hidup dengan sakit hati. Oke, yang hasad terluka, tapi dia juga terluka nanti. Dia hancur, kita kan gak mau hancur. Tapi kalau kita terapkan ta'awudz billah, luju ilallah, tahassun, perbaiki takwa, hifat, jaga hak Allah, lalu sabar. Lalu kosongkan hati dari mikirin orang yang hasad itu. Jangan pikir ke sana. Pikirin aja zikrullahi azza wa jalla. Pikirkan bahwa ini Anda sudah ditakdirkan sama Allah. Kita infak, kita sedekah. Hidup tenang biidznillah. Dan itu pahala ngalir terus. Itu poin. Jadi jangan fokus ke sana. Pahala ngalir. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan salah satu alasan mengapa celaan lebih menguntungkan daripada pujian bagi seseorang, kalau pujian, salah satunya ya, saya sebutkan salah satu faktor, kalau pujian baru menguntungkan seseorang kalau dia dengar. Kalau dia nggak dengar sama aja.
gitu loh. Ada orang muji antum sampai buat buku 3 jilid isinya tentang antum aja, tapi antum nggak pernah baca buku itu dan nggak pernah tahu ada buku itu, kan nggak ada untungnya buat kita. Tapi kalau celaan, antum tahu atau antum nggak tahu dicela, antum dapat pahala. Dia akan kirim pahala dia buat antum, menguntungkan. Itu kan dia bilang itu. Antum tahu nggak tahu, antum dapat pahala. Dosa digugurkan. Baik tahu atau nggak tahu. Itu Pak. Jadi jangan fokus ke sana gitu loh. Udah aman. Fokuskan ke yang lain. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Kewajiban-kewajiban kita seperti apa. Jelas ini hadirin. Jadi nggak mudah. Ini nasihat yang sangat mahal dari ulama kita dan sulit sekali dilaksanakan kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali dikasih taufik sama Allah, kecuali kita harus benar-benar minta pertolongan sama Allah. Susah, ngomong gampang hadirin, tapi jalannya ini susah banget. Dan yang bicara fasih belum tentu bisa mengerjakan, atau kalau mengerjakan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Maka minta pertolongan sama Allah, al-luju ilallah, kembali kepada Rabbul Alamin. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian beberapa komponen penting dari hasad sudah kita jelaskan. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.